Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan bersama. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 26 sampai 27. Sekali lagi, 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Menjaga Pikiran. Mari Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan bersama dan mari kita mau terima pesan serta berkat-berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Tokoh utama di dalam peristiwa di perikop ini itu adalah Yerobeam, Bapak Ibu. Yerobeam merupakan raja atas Israel, namun Israel yang sudah terpecah pada saat itu. Dan Yerobeam ini memerintah di kerajaan Israel Utara. Nah, di dalam perikop ini kita mendapati awal dari pemerintahan Yerobeam. Pada awalnya Yerobeam ini membangun daerah Sikem, lalu Pnuel, dan kemudian mempercantik, memperindah, mengatur, menata, serta memperkuat kota-kota tersebut. Namun ternyata Bapak Ibu tidak hanya itu yang dilakukan oleh Yerobeam di masa awal pemerintahannya. Selain memperbaiki kota, Yerobeam juga membuat suatu ibadah atau penyembahan yang baru. Tetapi bukan kepada Allah Israel, tetapi malah kepada berhala, yaitu 2 anak lembu jantan dari emas yang dia perintahkan untuk dibuat. Jadi dibuat oleh tangan manusia. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Yerobeam sudah berada di Sikem, ya, di pegunungan Efraim, tempat kediamannya saat itu. Namun untuk kedua berhala yang dibangun tadi, Yerobeam menempatkannya di 2 daerah, yaitu ada yang di daerah Betel dan juga ada di daerah yang namanya Dan, ya, daerah Dan. Nah, itu sedikit observasi Bapak Ibu yang kita bisa temukan dalam kisah ini. Kemudian apa interpretasinya? Apa pelajaran yang dapat kita bisa temukan dari peristiwa ini? Nah, pada bagian observasi tadi Bapak Ibu kita sudah mendapat informasi mengenai ibadah baru yang dibangun oleh Yerobeam. Dan ternyata itu bukan ditujukan kepada Allah, melainkan kepada berhala. Nah, tentunya ini adalah suatu perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal jika Yerobeam itu bisa menjadi raja pada saat itu semuanya sudah diketahui, bahkan sudah diizinkan oleh Allah. Bahkan Allah sudah memberikan janji juga kepada Yerobeam dan janjinya itu adalah isinya adalah berkat-berkat. Ya, bagaimana Allah berjanji keluarganya Yerobeam, kerajaannya Yerobeam itu akan diberkati, ya, akan menjadi kokoh, ya, asalkan Yerobeam taat kepada Allah. Bapak Ibu bisa melihat kisahnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 31 sampai 38. Nah, tetapi di sini mengapa Yerobeam jadi tidak taat kepada Allah? Mengapa Yerobeam membuat suatu penyembahan kepada berhala dan bukannya kepada Allah? Padahal dia sudah menerima janji Allah tadinya. Nah, bahkan Yerobeam ini tidak hanya kemudian menyembah berhala itu sendiri untuk dirinya sendiri saja, tapi dia membawa seluruh rakyatnya untuk melakukan penyembahan kepada berhala itu. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu kita akan melihat apa penyebab utamanya. Dan penyebab utama dari ketidaktaatan Yerobeam ini, kemudian dia bisa memutuskan untuk membangun berhala dan menyembah kepada berhala bukannya kepada Allah. Penyebab pertamanya itu adalah karena pikiran Yerobeam sendiri, Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca sekali lagi di dalam ayat 26 bahkan sampai di ayat yang ke-28. Saya akan bacakan langsung di ayat yang ke-28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel.
Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tadi di kalimat awal ayat ini, raja menimbang-nimbang, memikirkan, ya, merencanakan, ya, dan itu semua terjadi di pikirannya Yerobeam. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 12 ayat 26 tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan, suatu hari Yerobeam mulai berpikir. Semua orang Israel masih pergi mempersembahkan kurban di rumah Tuhan di Yerusalem. Kalau seperti itu, bisa-bisa mereka kembali menghormati tuan mereka yang semula, Rehabeam Raja Yehuda. Jangan-jangan mereka akan membunuh aku dan berbalik kepada Rehabeam. Nah, dalam ayat ini dikatakan suatu hari Yerobeam mulai berpikir. Jadi awal ketidaktaatan Yerobeam, awal kemudian dia memutuskan untuk menyembah berhala itu karena dari pikirannya sendiri. Yerobeam membuat ibadah kepada berhala karena pikirannya yang takut. Ya, yang pertama Bapak Ibu kita bisa melihat dalam pikiran Yerobeam ini ada ketakutan, ada kekhawatiran, bahkan ada kecemburuan ya kepada rakyatnya sendiri. Dan kemudian itulah yang membuat Yerobeam ini takut jangan-jangan ya rakyatnya itu akan kemudian membunuh dia dan kemudian kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Itu pertama kali muncul dari pikiran Yerobeam. Dia berpikir seperti itu dan kemudian menimbang-nimbang merencanakan apa yang harus dibuat. Alhasil dari ketakutan yang ada dalam pikirannya, kekhawatiran, bahkan kecemburuan yang ada dalam pikirannya itu melahirkan tindakan yang buruk. Yaitu tadi tidak taat bahkan menyembah berhala. Kemudian Yerobeam membuat ibadah kepada berhala karena pikirannya. Yang kedua karena selain ada ketakutan, kekhawatiran, kecemburuan. Ya kemudian yang kedua adalah karena ketidakyakinan akan janji Allah. Yerobeam tidak bisa memegang perkataan Allah. Padahal Allah sudah berjanji. Namun sayangnya Yerobeam tidak mempertahankan hal itu. Ya, Yerobeam kemudian meninggalkan janji yang sudah Allah beri. Padahal Allah berjanji, ya, kalau dia taat menjalankan kewajibannya, maka Allah akan meneguhkan keluarganya, bahkan kerajaannya, yaitu Israel. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi pelajaran dan perenungan bagi kita. Betapa pentingnya ya untuk kita menjaga pikiran kita, melindungi pikiran kita, bahkan membebaskan pikiran kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Karena akibatnya sangat fatal Bapak Ibu ya. Dari pikiran yang tidak baik, isinya kecemburuan, takut, khawatir, tidak percaya akan janji Allah. Itu bisa menyebabkan juga tindakan kita jadi tidak baik. Dari pikiran tidak baik, perbuatan pun jadi tidak baik. Nah, mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Ya, karena pikiran dan hati itu adalah pusat kontrol kehidupan manusia. Khususnya kehidupan manusia secara rohani Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 23 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana mengatakan, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ingat, hati dan pikiran adalah sama-sama pusat kontrol kehidupan manusia secara rohani. Jadi kalau hati harus dijaga, maka pikiran pun juga harus dijaga karena keduanya menentukan jalan hidup. Ya, pikiran dan hati itu menentukan jalan hidup, bahkan pilihan kita. Apakah jalan hidup kita akan baik? Apakah pilihan kita akan baik justru tidak baik? Ya, kebalikannya. Itu dari pikiran dan hati kita. Ya, kita memang minta tuntunan Roh Kudus menolong kita membawa kebenaran. Tapi kalau misalkan hati kita, pikiran kita ternyata masih ada hal-hal yang buruk, walaupun sudah dituntun Roh Kudus, ya, dia bisa kemudian melenceng juga. Ya, karena dari hatinya yang kemudian tidak fokus kepada tuntunan Roh Kudus tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu kita belajar bagaimana kita bisa tahu kemudian kalau yang ada di hati kita, kalau yang ada di pikiran kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bagaimana kita membedakannya atau menyaringnya atau menilainya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, periksa dan samakan dengan firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak?
Jadi misalkan ada satu pemikiran muncul dalam benak kita atau perasaan dalam hati kita akan sesuatu kondisi yang terjadi di sekitar kita, samakan dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Yang saya pikirkan ini benar enggak ya? Yang saya rencanakan ini betul enggak ya? Kalau tidak betul, kalau tidak baik, buang Bapak Ibu ya. Ya, minta Roh Kudus membantu kita untuk menyingkirkan semua hal-hal yang tidak baik dari pikiran kita, kemudian minta Roh Kudus isi dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua dari tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu, ya. Kita bisa kemudian mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita ini baik atau tidak, itu dari tuntunan Roh Kudus. Karena ini adalah salah satu peran dari Roh Kudus, yaitu untuk menuntun, mengingatkan dan menyadarkan, menginsafkan kita kalau ada sesuatu yang buruk dalam diri kita, termasuk kalau kita sedang berpikiran yang tidak baik ya. Jadi kita bisa mengerti kalau itu tidak baik, Roh Kudus pasti akan ingatkan ya. Roh Kudus pasti akan tegur atau kemudian menyadarkan kita supaya kita bisa membuang pikiran yang buruk tersebut dan kemudian Roh Kudus bisa mengisinya kembali dengan pikiran yang baik. Nah, itu interpretasinya Bapak Ibu. Kemudian apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Atau apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga pikiran kita supaya isinya selalu hal-hal yang benar? Tadi kita sudah bahas bersama tentang tuntunan Roh Kudus. Jadi kita minta tuntunan Roh Kudus ya untuk kemudian supaya kita selalu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itulah yang akan kemudian menuntun kita, menjaga pikiran kita, bahkan mengingatkan kita kalau pikiran kita mulai tidak baik. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menjaga pikiran kita supaya isinya selalu benar. Yaitu adalah mendasari seluruh pikiran kita dengan hal-hal sorgawi ya. Mendasarkan semua pemikiran kita, anggapan kita, pendapat kita, ataupun semua yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, ya, kita mau landaskan semuanya itu dengan hal-hal sorgawi yang semuanya itu terdapat dalam firman Tuhan. Kolose 3 ayat 2 dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Jadi mari kita mau mengisi pikiran kita dengan segala hal-hal surgawi, yaitu hal-hal yang terdapat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apa saja hal-hal surgawi tersebut ya, yang berasal dari firman Tuhan yang harus menjadi dasar pikiran kita. Jadi kalau misalkan kita mau berpikir, merencanakan, ini dasarnya firman Tuhan. Oh, kalau saya mau buat ini, oh ini firman Tuhan yang menuntunnya. Oh, kalau saya mau lakukan ini, oh firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi setiap apapun yang kita pikirkan itu dasarnya dari firman Tuhan ya. Semuanya dibalut dengan firman Tuhan. Apa saja yang kita kemudian bisa lihat dalam firman Tuhan yang harus menjadi dasar pemikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini yang harus menjadi dasar pemikiran kita. Jadi yang ada dalam pikiran kita itu semuanya harus yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis dan seterusnya. Maka dari situlah kemudian pikiran kita akan terjaga. Apa yang akan kita pikirkan selalu hal yang baik, hal yang benar, hal yang manis, hal yang suci. Dan tentunya semua hal-hal tersebut adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang akan kita pikirkan kelak, mau kita mau merencanakan sesuatu atau mungkin cuma berangan-angan saja, ya semuanya tetap dalam kebenaran Tuhan, tidak melenceng ya. Tidak ada pikiran yang jahat, tidak ada yang pikiran yang buruk, niat-niat buruk juga tidak ada. Karena dikuasai dengan tuntunan Roh Kudus dan juga ada dasarnya, yaitu firman Tuhan di dalam pikiran kita. Ya, kita pasti akan dijaga, dibantu oleh Roh Kudus supaya pikiran kita tetap baik, tetap benar tentunya dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat penuntun bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat kebenaran firman Tuhan yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang terus mengajarkan kami untuk kami menjaga pikiran kami. Biarlah yang ada dalam pikiran kami adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Supaya pikiran kami tetap bersih, pikiran kami tetap baik dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Allahku, Engkau, keluarga GPDI El Shaddai Magelang hendak bersyukur kepadamu Allahku. Hendak meninggikan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sebab Engkau baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.